Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Agi Faridefe, mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, dengan nomor induk mahasiswa 2004-2096. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu tugas aplikasi komputer administrasi dengan kode sesi 2022-2004-20159 dengan dosen pengampu yaitu adalah Bapak Iip Permana STMT. Di mana kali ini tugas saya kali ini adalah untuk menjelaskan cara membuat sosial berita atau newsletter. Nah, sebelum saya lanjut apa itu newsletter atau sosial berita, contohnya, maka saya jelaskan dulu sedikit. Newsletter atau sosialisasi berita ini adalah sebuah lembaran kertas yang berisi berbagai informasi yang terupdate atau yang sedang terjadi saat ini, dan informasi yang akan perkiraan yang akan terjadi ke depannya. Misalnya dalam tugas ini saya diberikan tugas untuk membuat berita tentang apa yang ada selama 1 minggu dalam perkuliahan, dan apa yang akan terjadi atau apa yang mungkin terjadi atau opini yang akan terjadi 1 minggu ke depan dalam perkuliahan. Nah, untuk membuat sebuah berita atau newsletter itu ada beberapa cara yang digunakan untuk bisa menarik perhatian pembaca agar tertarik dengan apa yang kita baca. Namun beberapa langkah itu sangat ada beberapa yang salah. Misalnya adalah contohnya yang pertama itu adalah clickbait. Clickbait ini maksudnya adalah sebuah kata judul yang sebenarnya bukan itu maksudnya. Cuman karena judulnya itu menarik, orang-orang membaca akhirnya ternyata tujuan tidak tercapai. Misalnya kayak seperti seorang dukun tahan peluru. Nah, tapi dalam sebuah berita yang judul seorang dukun tahan peluru, ketika dibaca ternyata ya dukunnya memang tahan peluru, tapi pelurunya bukan ditembakkan. Peluru itu cuma dilempar ya. Ya semua orang bisa tahan peluru lempar, bukan peluru yang ditembak. Sehingga apa? Judulnya tidak salah, tapi isinya yang salah. Nah, itu contoh clickbait. Yang mungkin ada contohnya itu adalah yang berita lebay atau berita yang dilebih-lebihkan. Misalnya kayak 7 cara supaya orang bisa kaya. Nomor 3 bikin Anda termeh-meh. Ternyata setelah dibaca nomor 3 nggak bikin meme sampai nomor 7 pun juga enggak. Ya, artinya apa? Artinya berita ini terlalu dilebih-lebihkan dalam gitu, meskipun intinya tidak seperti itu. Nah, itu contoh pembuatan berita yang salah. Nah, untuk itulah seorang administrator harus bisa membuat sebuah berita yang valid, singkat, padat, kredibel, dan ya gitulah kira-kira. Nah, untuk itulah seorang administrator harus tahu bagaimana cara tata letak kata, tata letak bahasa, dan tata letak huruf dan gambar yang mendukung agar orang-orang itu tertarik untuk membaca. Sehingga informasi yang disampaikan tepat sasaran dan tidak bikin orang malas membaca lagi. Nah, baik, selanjutnya kita lanjut kepada contoh pembuatannya. Yang pertama-tama sekali yang kita perlukan itu adalah aplikasi pengetikan semacam saya gunakan adalah Microsoft Word. Untuk teman-teman yang tidak ada Microsoft Word juga bisa menggunakan aplikasinya seperti Spread atau yang lain sebagainya. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita berikan itu adalah judulnya dulu. Apa judul dari berita yang akan kita buat? Itu kita bikin dulu di tengah-tengahnya judul itu adalah newsletter. Agar fontnya terlihat jelas, kita kasih font yang agak besar dikit ya. Bentar. Ini kita kasih di tengah. Ini kita buat judulnya berita APK. Nama dari judul tugas saya ya, sebentar. Nah, berikutnya agar kita beritanya agar sedikit menarik, maka tentu kita harus menentukan kata letak yang menarik juga. Nah, kali ini saya akan menggunakan tabel. Tabelnya ini pun hanya beberapa saja atau enggak terlalu banyak. Misalnya hanya 2 tabel seperti ini. Cuman yang 2 tabel di atas itu kita gabungkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita gabungkan, kita pindahkan ke bawah. Kita geser sedikit. Nah, kemudian kita tulis di sini. Sebentar. Yang kita tulis di sini, misalnya nama penulis atau judul beritanya apa. Misalnya berita hari Minggu. Maka kita bikin aja beritanya hari Minggu. Sekarang anggaplah sekarang hari Rabu. Rabu tanggal, ini misal saja ya.
tanggal tanggal cukup koma terus tanggal sekarang, bulannya bulan, ikut aja bulan Oktober sekarang ya, tahun 1987. Ini misal ya, ini misal, jangan terlalu dicontoh saja, tidak harus sekarang. Ini juga sudah tidak dikatakan harus sekarang. Nah, setelah itu kita masukkan berita apa saja yang terdapat dalam minggu pertama, dalam minggu ini. Jadi, nah, yang pertama itu mungkin yang pertama dalam perkuliahan itu biasanya kita temukan adalah perkenalan. Maka yang pertama sekali kita temukan itu adalah mahasiswa kampus di biasanya di kampus saya itu ada namanya kegiatan PKKMB untuk tingkat fakultas, PKKMB. Kemudian di tingkat fakultas juga sama, PKKMB fakultas namanya. Nah, di tingkat jurusan saya itu ada namanya PTHB. Apa kepanjangannya ya saya rasa tidak perlu dijelaskan karena ini yang contoh saja. Nah, berita yang kedua misalnya adalah perkenalan diri mahasiswa di orientasi. Nah, berita kedua misalnya adalah susunan acara penyambutan mahasiswa dilaksanakan setelah 3. Nah, agar berita yang untuk minggu ini menarik, maka kita perlukan tambahan gambar. Untuk menambah gambar di Word, itu caranya simpel sekali. Tinggal insert, kita pilih menu insert, terus picture, kemudian kita pilih di, terserah teman-teman mau pilih di mana. Kalau saya waktu itu nyimpannya di E ya, nggak usah didengarkan. Kita pilih gambar yang sesuai saja, misalnya seperti nah ini contohnya ya. Nah, kemudian kita sesuaikan saja ukuran gambarnya dengan tabel agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini contohnya saja. Yang penting itu dalam sebuah berita itu adalah kata-kata dan penempatan kata dan gambar. Karena saya ada sedikit masalah, jadi saya mohon maaf tidak bisa sedikit jelas penyampaian saya. Nah, berikutnya untuk berita minggu depannya atau berita yang akan datang ke depannya, itu adalah berita dengan kata-kata, susunan kata-kata yang memberi harapan kepada orang, tapi tidak terlalu besar harapannya. Karena besarnya harapan, nggak usah kita kasih itu, kita lanjut saja. Misalnya katanya adalah harapan rektor terhadap mahasiswa baru yang contoh yang pertama, contoh berita untuk minggu depannya, sehingga ke depannya untuk berita minggu depannya apa yang diharapkan oleh rektor ini contohnya ya itu terjalankan atau berhasil dilaksanakan. Contoh. Nah, berikutnya contoh yang lainnya seperti misalnya
kampus menjanjikan UKT turun. Jadi untuk berita yang akan datang atau prediksi itu menggunakan kata-kata yang bisa dikatakan itu memberikan harapan kepada orang sehingga orang-orang itu menanti apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Nah, mungkin sekian singkat cara membuatnya untuk penambahan gambar, susunan kata dan lain sebagainya. Mungkin bisa teman-teman pelajari lagi. Itu contoh sederhana yang saya berikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.